saya di Sikral 6 akan membahas topik 1 bertema dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, contoh kasus dari dampak sosial informatika salah satunya Kominfo gerak cepat tangani 5 kasus baru kebocoran data. Nah, kasus tersebut membahas tentang 5 kasus bocornya data yang terjadi sejumlah penyelenggara sistem elektronik pada bulan November. Kemudian Kominfo menerima laporan telah terjadi 5 kasus baru kebocoran data, yaitu insiden PDP yang terjadi di Carousel, My Pertamina, Peduli Lindungi, Lazada, dan Forum Mobile Legends. Penanganan kasus seperti itu antara lain adalah 1. Peningkatan keamanan infrastruktur digital. 2. Respons cepat dalam penanganan insiden. 3. Edukasi dan kesadaran publik. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semua, aku Jessica absen 29. Aku akan membahas topik 1 dampak positif dan negatif sosial informatika. Sebelumnya, kalian tahu nggak sosial informatika itu apa? Sosial informatika adalah pengaruh yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Contoh dampak positifnya ialah internet memudahkan kita mengakses informasi dari seluruh dunia, dan contoh negatifnya terjadi perundungan dalam dunia maya atau biasa disebut cyberbullying. Salah satu contoh dari kasusnya ialah kasus peretasan Bank Syariah Indonesia atau BSI terjadi pada 8 Mei 2023. Pada 8 Mei 2023, layanan BSI mengalami gangguan sehingga nasabah tidak bisa bertransaksi. BSI mengumumkan bahwa ada masalah pada layanan dan sistem sedang menjalani pemeliharaan. Lokbit 3.0 mengaku telah mencuri 50 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabita data internal BSI. Lokbit 3.0 mengancam akan menjual data tersebut ke pasar gelap jika BSI tidak membayar tebusan. Mereka meminta tebusan sebesar 20 juta dolar. BSI berhasil memulihkan layanan perbankan pada 11 Mei 2023. Kasus ini menyebabkan kerugian bagi nasabah dan bank. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BSI juga menurun karena kasus ini. Saya akan membahas bagaimana media sosial memengaruhi pemilihan muda dalam politik. Media sosial dapat membentuk pandangan politik pemilih muda melalui kampanye kreatif dan interaksi sosial. Penggunaan influencer dan informasi pendaftaran pemilu membantu meningkatkan partisipasi, tetapi ada risiko misinformasi yang perlu diwaspadai. Solusi mengatasi peran media sosial dalam mempengaruhi pemilih muda. 1. Edukasi media. Tingkatkan literasi agar pemilih mengenali informasi akurat. 2. Kampanye transparan. Dorong transparansi dalam strategi politik. 3. Regulasi misinformasi. Terapkan kebijakan ketat terhadap berita palsu. 4. Partisipasi aktif. Ajak pemilih muda berdiskusi politik secara positif. Cinta sementara, FF selamanya. Topik 2. Jenis ruang publik virtual di ekosistem media plus digital. Definisi, ruang publik virtual telah mengubah cara kita mengonsumsi dan memproduksi berita, namun penting untuk menyadari tantangan yang ada dan menggunakan ruang ini secara bijak. Contoh kasus, politik digital, keterlibatan media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada pesta demokrasi tahun 2024. Analisis kasus, akun-akun yang masyarakat ikuti atau follow di media sosial sangat mengaruhi pilihan politik masyarakat. Kandidat yang aktif bermedia sosial tentunya akan lebih menarik atensi generasi muda dibandingkan yang kurang aktif. Solusi, oleh karena itu upaya dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda harus senantiasa ditingkatkan, salah satunya dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana menggapai suara generasi muda pada pesta demokrasi tahun 2024. Kasih. Kredibilitas adalah tingkat kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atau sumber informasi yang mencakup kompetensi, keterbukaan, dan tujuan. Dalam konteks digital, penting untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, terutama untuk membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini adalah pandangan subjektif yang tidak selalu didukung oleh bukti.
Memahami perbedaan ini membantu kita untuk menyaring informasi yang dapat dipercaya di era digital yang penuh dengan konten. Penyebaran berita hoax mengenai razia kendaraan yang wajib pajak. Razia kendaraan dilakukan bertujuan untuk menegakkan hukum dan mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu. Razia tersebut dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan instansi yang terkait. Razia kendaraan dilaksanakan di tempat yang strategis seperti jalan raya dan pusat kota. Rencananya razia tersebut dilaksanakan pada pagi jam 10.00 sampai dengan 12.00 siang hari, dari jam 15.00 sampai dengan 17.00 malam, dari jam 22.00 sampai 24.00, dilanjutkan kembali dari jam 3.00 sampai dengan 5.00 WIB. Namun berita tersebut termasuk berita hoax. 1. Verifikasi sumber berita. Verifikasi sumber berita mendorong masyarakat untuk memeriksa keaslian sumber sebelum menyebarkan informasi. 2. Kerjasama antara pihak. Kerjasama antara pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar dan melakukan tindakan hukum terhadap penyebar hoaks. 3. Pengawasan konten. Pengawasan konten menutup akses terhadap konten yang menyebarkan hoaks dan bekerjasama dengan platform digital untuk menindak akun yang terindikasi. Hasil investigasi dampak sosial informatika tentang berita hoaks razia STNK kendaraan yang terlambat membayar pajak akan dikandangkan. Isi dari berita tersebut yaitu berita penyebaran berita hoaks mengenai razia STNK kendaraan yang terlambat membayar pajak akan dikandangkan. Berita tersebut dibuat pada tanggal 24 Januari 2022. Razia STNK kendaraan yang terlambat membayar pajak dilakukan untuk menegakkan hukum dan mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu. Razia tersebut dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan instansi yang terkait. Razia itu dilaksanakan secara berkala, terutama menjelang akhir tahun atau saat target penerimaan pajak meningkat. Razia kendaraan dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis seperti jalan raya, pusat kota, dan area parkir. Razia tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan mengurangi jumlah kendaraan yang tidak terdaftar. Tetapi sayangnya kegiatan tersebut hoaks, dan saya mendapatkan solusi. 1. Verifikasi informasi. 2. Jangan panik. 3. Cek situs web resmi. Dan 4. Laporkan berita hoaks. Mission 2, Topik 4, Perundungan Digital atau Cyberbullying. Perundungan digital atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti, mengancam, atau mempermalukan seseorang melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau platform online. Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, atau penyebaran foto atau video tanpa izin. Cyberbullying memberikan dampak seperti stres, depresi, isolasi sosial, dan penurunan prestasi. Berikut salah satu contoh kasus cyberbullying. Pada tahun 2019, seorang siswi SMA di Pontianak bernama Audrey menjadi korban bullying dan cyberbullying oleh beberapa siswa lainnya. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media sosial setelah tagar Justice for Audrey menjadi viral. Kasus ini berawal dari perselisihan di media sosial yang kemudian berlanjut ke kekerasan fisik. Banyak netizen yang mengecam para pelaku dan mendukung Audrey. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi cyberbullying adalah 1. Edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran sangat penting dalam mencegah dan mengatasi kasus cyberbullying. Berikut salah satu contoh untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran. Pendidikan. Mengintegrasikan pendidikan tentang cyberbullying ke dalam kurikulum sekolah. 2. Tindakan hukum. Tindakan hukum juga sangat penting dalam mengatasi kasus cyberbullying. Berikut salah satu contoh untuk mengambil tindakan hukum. Melaporkan kasus cyberbullying ke pihak berwenang seperti polisi atau lembaga perlindungan anak. Perundungan digital atau cyberbullying adalah tindakan menyakiti, mengancam, atau mempermalukan seseorang melalui media digital, seperti media sosial,
pesan instan, atau platform online. Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, bahkan penyebaran foto atau video tanpa izin. Dampaknya itu stres, depresi, isolasi sosial, dan penurunan prestasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengamankan akun, tidak menekan pelaku, menyimpan bukti, dan melaporkan ke platform. Nah, contoh kasus dari cyberbullying adalah Kim Jo Hye, seorang aktivis perempuan yang vokal menjadi korban perundungan cyber. Memperjuangkan isu kesetaraan gender di Korea Selatan, aktivismenya memicu serangan dari skop anti-feminis di media sosial yang melakukan pelecehan verbal dan ancaman. Kurangnya pengawasan terhadap konten kebencian di platform digital dan lemahnya perlindungan hukum memperburuk situasi ini, sehingga mendorong korban Kim Jo Hye mengalami tekanan mental yang berat. Kejadian ini terjadi pada 18 Februari 2022. Nah, solusi dari kasus tadi adalah jika berkomentar, berilah komentar yang positif. Lalu, membuat konten stop cyberbullying, kemudian belajar memanajemen emosional untuk menghadapi komentar negatif dengan bijak.